Pemilu 2024 masih tersisa 2 tahun lagi. Namun aroma persaingan di antara partai politik demi menaikkan popularitas, mengunggulkan jagoannya, dan memperkuat koalisi semakin ketat. Panasnya suhu politik semakin terasa di antara dua partai politik yang beberapa hari terakhir begitu masif saling lempar pendapat dan argumentasi, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Hal ini dipicu oleh pidato Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang menyebut ada dugaan pemilu 2024 mendatang akan dilaksanakan dengan tidak jujur dan adil. Pernyataan ini tak pelak menimbulkan polemik. Meski Presiden ke-6 ini tidak menyebut pihak yang diduga akan bermain curang, namun PDI Perjuangan langsung bereaksi keras terhadap pernyataan ini. PDIP bahkan menuding pemilu di era SBY lah yang penuh dengan kecurangan, dan SBY harus bertanggung jawab akan hal ini. Tidak cukup hanya soal pemilu, kedua elit partai ini pun sama-sama melontarkan banyak hal yang menjurus pada saling membandingkan kerja dan capaian baik di era Megawati, SBY, bahkan Jokowi saat ini. Puncaknya Partai Banteng Moncong Putih ini menegaskan sulit kedua partai ini untuk dapat bekerja sama dalam bentuk koalisi. Tidak hanya perbedaan dalam ideologi partai, namun juga perbedaan pada sosok utama kedua partai, yaitu Megawati dan SBY. Lalu, akankah hubungan PDIP dan Demokrat seakan menjadi musuh abadi? Komunikasi politik apakah yang sedang dimainkan kedua partai melalui para elitnya ini? Ya pemirsa, antara PDIP dan Demokrat ini kian hari kian panas. Banyak sekali isu yang menjadi momentum mereka saling sindir. Kalau sebelumnya soal BBM, soal BLT, soal membandingkan pembangunan era SBY dan juga era Jokowi. Yang terbaru saat ini adalah ketika SBY menyinggung soal dirinya akan turun gunung untuk menjaga agar pemilu tidak ada upaya untuk mencuranginya. Tentu saja langsung direspon oleh PDIP. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Kenapa isu-isu yang menjadi bahan sindiran bahkan soal kecurangan pemilu naik pemirsa ke permukaan. Dan di studio TV One, Bang Effendi Ghazali sudah hadir bersama saya di sini, pengamat komunikasi politik kita. Saya juga sudah melihat sejumlah narasumber saya yang tersambung lewat sambungan Zoom, mulai dari Mas Zaky dari Demokrat, Pak Nur Syirwan dari PDIP, dan Bang Hanta Yuda sebagai pengamat politik kita. Bang Hanta, kalau dari pernyataan PSBY, jikalau memang ada skenario yang menciptakan hanya dua paslon dalam Pilpres 2024, itu termasuk kategori kecurangan atau tidak? Ya, nah itu barangkali yang harus didudukan isunya. Kalau isunya adalah disimplifikasi, dikerucutkan pada isu dua pasangan lalu disimpulkan menjadi potensi kecurangan, saya kira itu berlebihan. Karena tidak ada hubungannya berapapun jumlah pasangan, mau dua poros, mau dua pasangan, tiga pasangan, empat pasangan, bisa berpotensi terjadinya kecurangan, pun sebaliknya bisa juga terjadi tidak ada kecurangan. Artinya tidak ada korelasi secara langsung. Kalau itu kaitannya didorong ke sana. Karena itu berkaitan dengan strategi, adu strategi dalam fase atau tahapan kandidasi pencalonan tadi. Tapi Caca, sebelum sana, saya ingin melihat dua posisi dua partai ini ya, sesuai tema kita, Demokrat dan PDI Perjuangan. Dari sisi demokrasi sudah benar ketika Partai Demokrat kerap mengkritik pemerintahan, dan ini kabar baik bagi demokrasi. Kalau Demokrat, semua partai berada dalam pemerintahan, tidak ada yang mengkritisi Pak Jokowi, itu yang berbahaya bagi demokrasi. Jadi kita harus dilatih, pendidikan publik itu ini biasa. Cuma persoalannya apa yang menjadi isu? Kalau saya catat tadi kan ada 3 substansi ya, soal membandingkan kinerja masa prestasi SBY dan Jokowi, saya kira ini sah-sah saja, wajar. 10 tahun Pak SBY kemudian ditempurkan atau dibandingkan dengan 10 tahun Jokowi. Dan itu masing-masing partai ingin mendapatkan insentif secara elektoral. Satu di dalam pemerintahan, yang satu luar pemerintahan. Tetapi kalau kedua, isu yang dua lainnya itu soal jegal-menjegal potensi kecurangan, lalu posisi kecurangan itu dipersingkat atau disederhanakan bahwa kemungkinan terjadi proses adu siasat tadi, problem utamanya tadi ya yang sering diperjuangkan Bang Effendi Ghazali dan masyarakat civil society kita, itu soal induk persoalannya di hulunya adalah soal regulasi 20%. Itulah awal dari terjadinya implikasi sekaligus terjadi semacam ini ya,
implikasi politik yang punya risiko politik yang banyak seperti saat ini. Jadi mungkin kalau dipahami bahwa setiap partai, kalau tidak ada regulasi 20%, semua partai, AHY dari Demokrat, PKS bisa mencalonkan sendiri, partai apapun bisa mencalonkan sendiri. Nah, problemnya di situ, problem utamanya, sehingga semua sulit untuk saling mengunci, sulit untuk memunculkan calonnya. Nah, karena itu Caca, ada dua, tadi saya katakan dua level ya pertarungannya. Satu, ada soal adu strategi di level kandidasi, soal catur koalisi poros-poros. Yang kedua adalah adu strategi membangun persepsi di level eleksi atau election, memenangkan pertarungan. Nah, kalau di yang kedua yang terjadi adalah katakanlah Partai Demokrat sedang ingin membangun persepsi publik untuk mengulang kejayaan, katakan keberhasilan Pak SBY menggantikan Ibu Mega bertarung di 2004, itu sah-sah saja. Kemudian membandingkan kinerja Pak SBY, itu iya. Tapi kalau yang dipersoalkan adalah soal adu strategi catur koalisi karena efek dari 20% tadi, itu kan strategi. PDI Perjuangan sah-sah saja kalau punya strategi ingin membuat dua poros. Begitu juga Partai Demokrat wajar dan berhak juga menyiapkan strategi menjadi 3 poros dengan berbagai calon-calonnya. Tetapi kalau kemudian gagal dalam pertarungan membentuk koalisi, pertarungan adu-adu siasat di level kandidasi itu lalu dibaca sebagai bagian dari potensi kecurangan, kemudian itu dibaca berbahaya, saya kira itu yang keliru, berlebihan. Tapi tadi Mas Herzaki juga saya kira mengklarifikasi bahwa yang dimaksud itu bukan kerja KPU, bukan Bawaslu, bukan kecurangan tentang dan seterusnya. Berarti bukan persoalan eleksi yang dari penyelenggara. Sepanjang tadi ya potensinya kemudian proses membentuk koalisi itu tidak ada di intimidasi, ancaman penggunaan abuse of power, menggunakan instrumen kekuasaan atau instrumen hukum untuk membentuk koalisi tidak terbukti ya sah-sah saja. Tapi kalau itu yang terjadi maka itu yang saya kira potensi yang dimaksud ke arah sana ya itu yang harus kita antisipasi. Jadi saya kira yang harus dipersoalkan saat ini ya kita biasa saja kalau Demokrat dan PDI Perjuangan itu berbeda karena PDI Perjuangan sejak awal sudah membuat garis batas demarkasi koalisinya. Tidak mau dengan PKS karena alasan ideologi, tidak mau dengan Demokrat karena alasan histori, dan itu biasa, wajar-wajar saja, dan silakan, karena realitasnya kita ada regulasi 20%. Ini pertarungan adu elit politik membentuk poros-poros koalisi. Nah ini yang saya kira yang harus dibedakan dua hal ya, antara sedang membangun persepsi, citra persepsi di publik karena ingin memenangkan pemilu, dengan adu strategi dalam membentuk peta koalisi yang diinginkan oleh setiap partai. Jadi soal jegal-menjegal supaya tidak bisa maju semua. Yang paling berteriak itu sekarang Bang Effendi Ghazali itu. Yang paling dijegal karena ingin 20% dihapus. Jadi semuanya merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan aspirasi kita. Saya juga berharap banyak pipa yang terbuka, jalur-jalur pencalonan. Tapi realitasnya hari ini ada persyaratan 20%. Karena persen 20% itu sekarang levelnya adalah diadu strategi membentuk poros-poros koalisi. Nah kalau itu yang dipersingkat adalah bagian dari jegal-menjegal, saya kira bukan. Itu bagian dari pertarungan para elit untuk adu siasat catur koalisinya. Oke, sekarang saya ke Pak Tapi alarm Nusirwan. dari Pak SBY soal potensi koalisi harus dikawal juga. Saya kira tidak ada hal yang harus dikhawatirkan berlebihan, baik dari PDI Perjuangan maupun dari Demokrat. Oke, boleh ditanggapi dong, sebenarnya berkoalisi untuk membentuk suatu poros untuk paslon capres dan juga cawapres ini adalah hal-hal yang wajar. Sampai sebatas mana bentuk komunikasi, pendekatan dilakukan partai politik memang sudah mengarah kepada tidak demokratis, sudah melanggar, mengarah kepada intimidasi, ini seperti apa? Ya, sepanjang itu jadi isu, belum ada data atau fakta yang harus disertai untuk membangun persepsi publik, saya kira kompetisi dan itu sah-sah saja. Tapi dari setiap peristiwa, bahkan pertikaian politik, Caca, menurut saya selalu bisa kita menggarisbawahi dari sisi positifnya. Sekarang ini ada dua partai, Demokrat dan PDI Perjuangan yang sama-sama berkuasa 10 tahun, sebentar lagi PDIP juga begitu, dan beroposisi 10 tahun. Keduanya memiliki posisi yang diametral. Satu mengkritisi, yang satu sedang penopang kekuasaan.
Dan itu biasa sebenarnya ketika misalnya membandingkan dua pemerintahan, mengevaluasi atau mengkritisi kinerja kenaikan harga BBM dan seterusnya. Dan keduanya sedang bertarung, nggak apa-apa. Kalau kita bikin secara sederhana dua persepsi publik yang berkembang antara puas dan tidak puas dengan kerja pemerintahan, maka yang puas dengan kerja pemerintahan yang paling besar mendapatkan luberan atau insentif secara elektoral adalah PD Perjuangan. Bagian dari strategi ini karena dia partai yang paling terasosiasi kuat, brand connection-nya paling kuat dengan pemerintahan. Apalagi Pak Jokowi berwarna merah atau PD Perjuangan. Pun sebaliknya, yang tidak puas dengan pemerintahan, saya kira ini strategi cerdik yang dibangun oleh Partai Demokrat juga. Yang tidak puas, maka salah satu alternatif luberannya itu larinya, insentifnya bisa didapatkan oleh Partai Demokrat. Seperti dulu PD Perjuangan di era Pak SBY dan juga di awal Demokrat Pak SBY sebelum terpilih ketika Ibu Mega masih menjadi presiden. Nah, hal yang seperti ini saya kira sah-sah saja, asalkan kalau mengambil posisi sudah benar, kemudian apa substansi isu yang dipertarungkan. Poinnya, kalau ingin membangun persepsi publik, kalau itu berbasis nanti data faktanya kuat, kemudian terbentuk persepsi publik akan memberikan dampak positif, insentif kepada partai masing-masing. Tapi kalau kemudian jadi blunder, kemudian bisa menimbulkan disinsentif kalau kemudian tidak tepat menggunakan strategi itu satu. Yang kedua, Caca, saya ingin komentarin yang tadi soal kandidasi tadi ya. Kandidasi itu begini, sejak 20% itu digugat kemudian tidak dikabulkan oleh MK, artinya masih menggunakan aturan itu, maka tidak begitu relevan lagi kita bicara tentang demokratisasi dalam proses kandidasi. Karena apa? Karena pemilih seperti saya, kita semua, Caca juga datang ke bilik suara dan memilih nama-nama yang sudah ditentukan oleh partai politik. Jadi, Bung Effendi Ghazali misal mengatakan tentang demokrasi tadi, saya ingin sedikit menambahkan, mau 2, mau 3, mau 4 pun sebenarnya tidak begitu relevan lagi. Soal ini membuka ruang demokrasi, karena dua hal catatan saya. Satu, harusnya fokusnya adalah di internal partai. Bagaimana mereka menentukan capresnya. Dan itu kan tidak ada proses demokratisasi, diserahkan sepenuhnya kepada internal partai. Yang kedua, soal 20% tadi. Nah, soal menjadikan 2 poros, menjadikan 3 poros, menjadikan 4 poros itu. Apakah dilakukan secara kesatria, sesuai dengan demokrasi, kaidah-kaidah demokrasi, dan itu sah-sah saja. Saya mengistilahkannya sebagai adu strategi politik. Sepanjang tidak menggunakan tadi instrumen kekuasaan maupun instrumen hukum. Nah, yang kedua, yang satu lagi, yang ketiga, Caca, saya kira memang menarik ya. Saya punya harapan yang harus kita hindari, jangan sampai cuma calon tunggal. Meskipun dimungkinkan, ini yang harus kita hindari. Nah, kalau misalnya kemudian kata kuncinya ada di soliditas konsolidasi di partai-partai dalam pemerintahan. Ini kan ada harapan karena Nasdem ya, yang terlihat manuvernya masih cukup lincah. Kalau kemudian semuanya di dalam pemerintahan solid, yang tersisa adalah PKS dan Demokrat, maka dua partai ini terancam tidak bisa membuat poros koalisi, kemudian apalagi untuk mengusung calonnya, dan bisa jadi memang itu yang terjadi. Nah, persoalannya memang kita tahu ancaman ini, kemungkinan terjadinya skema koalisi semacam ini kan memungkinkan. Karena itulah posisi Partai Nasdem menjadi salah satu kunci. Tapi kalau kemudian Partai Nasdem juga tertarik ke dalam satu poros koalisi, maka menjadi daya tawar Partai Demokrat dengan segala hormat, dan PKS tentu menjadi melemah. Tadi sudah Bung Effendi Ghazali sampaikan akan mengikuti salah satu posisi, apakah pengusung pendukung ngikutin salah satu saja. Nah, jadi saya kira ini bagian dari ini ya, nasib kandidasi ini tergantung pada dinamika tadi. Saya sih kalau ditanya berharap dinamis, ada banyak alternatif, iya. Tapi persoalan apakah 3 lebih demokratis dari 2, atau 4 otomatis lebih demokratis dari 2, menurut saya belum otomatis. Nah, jadi kalau saya ditanya ya semakin ada variasi ya semakin bagus. Tapi bukan terkait dengan potensi kecurangan dan demokrasi atau demokratisasi tadi. Ya kita tahu memang porosnya bisa 4, tapi dugaan saya maksimal 3. Tapi keinginan untuk menjadi 2 poros bipolar sangat kuat. Tapi tidak juga kita menyimpulkan bahwa bipolar itu mudah dilakukan. Karena kita tahu ada manuver PKB, manuver partai potensi tripolar, 3 poros koalisi masih cukup besar, Mas Herzaki. Oke, Bang Ege sudah tidak sabar buat singkat saja, Bang Hanta. Sebenarnya kita tahu bahwa kecurangan pemilu ini tidak hanya dari elit politik, jauh sebelum pemilu dilakukan. Setelah pemilihan, tudingan kecurangan ini berkali-kali diutarakan. Sehat nggak sih isu ini dimainkan dalam demokrasi kita? Ya, saya kira pemilih kita juga semakin cerdas ya, karena mendaur ulang isu kemudian tidak bisa diciptakan oleh siapapun. Kita yang di luar ketika kalah misalnya, kita ingat di 2014, 2019 dan seterusnya,
ya saya kira tidak terbukti tidak produktif juga. Saya kira semua partai juga punya strategi untuk menggunakan strategi itu kalau sekiranya itu digunakan sebagai strategi ya, Caca. Terus yang kedua, saya kira tadi Caca mengatakan kalau bisa kenapa kalau ini jangan dianggap betul juga kalau kemudian PD Perjuangan mengajak PKS, mengajak Demokrat. Kalau saya sebaliknya, jangan diajak semua. Kalau semua bergabung calon tunggal ini yang harus dihindari. Jangan juga, jangan. Justru kalau Partai Demokrat PKS itu tidak sama dengan PD Perjuangan, membuat garis demarkasi di atas koalisinya, saya kira tidak apa-apa. Tinggal Partai Demokrat harus lebih agresif sekarang mencari kawan koalisi. Supaya kalau terjadi dua poros kan ada dua kemungkinan, Caca. Bisa jadi adalah yang didukung di dalam pemerintahan, PD Perjuangan bergabung KIB atau siapa. Satu lagi adalah koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem atau partai lainnya. Oposisi, kalau ini terjadi kan bagus juga dalam luar. Atau yang dikhawatirkan mungkin kalau terjadi adalah all the president men. Kalau semuanya orang dianggap ya tanda petik semuanya orang di dalam pemerintahan kemudian PKS dan Partai Demokrat tidak bisa ikut. Ya bagian ini lagi-lagi saya mengatakan bagian dari mereka membuat strategi politik. Jadi variabel pembentuk koalisi itu kan kompleks ya, Caca ya. Kita lihat ini juga kalau saya dari sisi analisa ini alat bantu. Kayaknya sulit bagi PD Perjuangan berkoalisi dengan Demokrat, berkoalisi dengan PKS. Kan sudah ada ini ya Bang Effendi Ghazali ya. Sudah ada garisnya itu ya. Instrumen untuk membuat pengelompokan. Itu sudah membantu. Nah, tinggal nanti bagaimana petanya. Sekarang partai PD Perjuangan bisa sendiri, KIB bisa sendiri, betul. PKB dan Gerindra bisa sendiri, kemudian di luar pemerintahan Pos Nasdem bisa sendiri. Realitasnya bisa 4, tapi saya lihat sulit untuk 4. Kalau nggak bisa 2 yang diinginkan PD Perjuangan, mungkin bisa 3. Dan jangan lupa, parameter terakhir adalah nanti di detik-detik mendekati tenggat waktu pencalonan, manuver politik kencang, Caca. Kita ingat jelang 2019 yang lalu, itu manuver politik kuda-kudanya PKB yang Pak Mahfud MD kemudian jadinya Pak Mahfud Amin itu bisa terjadi. Meskipun sudah mantap 2 poros, bisa jadi tiba-tiba menjadi 3 poros. Bahkan porosnya berubah-berubah. Jadi saya kira kekhawatiran kita kalau kemudian betul juga kata Pak Nusirwan, kemudian seolah-olah PD Perjuangan bisa membuat kacau luar biasa hebatnya. Saya kok punya semua partai memikirkan memenangkan partainya maupun di dalam pemerintahan dia punya agenda politik untuk menentukan itu. Tapi poin kita sama. Satu kalimat, satu terbaik Indonesia.